Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Susu Z, Seriously bikin tinggi, Le Mineral. Ya pemirsa, Bareskrim Mabes Polri ini memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bareskrim Polri memastikan bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli dan betul Joko Widodo ini merupakan alumni ataupun lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Artinya pemirsa, dengan adanya informasi dari Bareskrim Polri ini, akankah kemudian kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya, laporan dari Joko Widodo atas 5 orang ini akan naik ke tahap penyidikan? Dan apakah 5 orang terlapor ini akan naik statusnya menjadi tersangka? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ane. Dan bersama saya Fena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda pemirsa, termasuk juga munculnya gagasan untuk mengucurkan dana besar dari APBN untuk partai politik. Ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kami akan hadirkan tayangan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan biaya pendidikan uang kuliah tunggal atau UKT di kampus depan Gapura Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua berakhir ricuh. Kericuhan ini berawal dari adanya pelemparan batu ke arah polisi yang sedang berjaga, kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata untuk mengurai massa aksi. Massa aksi semakin brutal, merusak serta membakar kendaraan polisi. 4 orang polisi terluka, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini situasi sudah kembali kondusif, namun aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Dari Papua kita menuju Medan, Sumatera Utara pemirsa. Ratusan warga menolak penertiban bangunan di lahan bekas hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga melakukan penutupan jalan di saat ratusan petugas Satpol PP mendatangi lokasi untuk melakukan penertiban bangunan. Warga menolak adanya penertiban, namun petugas terus merangseki masuk ke areal pemukiman dengan membawa alat berat eskavator. Warga melempari petugas dengan batu dan juga air selokan. Kasatpol PP Deli Serdang, Marjuki Hasibuan mengatakan bangunan yang mau diterbitkan ini tidak memiliki izin dan lahannya telah dijual. Dan untuk mengantisipasi kericuhan lebih parah, para petugas Satpol PP mundur dan penertiban pun tindak lanjutkan. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada Sritex. Penyidikan pemberian kredit jumbo kepada perusahaan tekstil ternama di tanah air ini kini terfokus kepada bank daerah dan bank milik negara. Kejagung menyebut adanya indikasi kuat penggunaan uang negara dalam kasus pemberian kredit ini. Proses pemberian kredit jumbo ini pun diduga menyimpang, salah satunya terdapat pemalsuan atau pengaburan informasi kesehatan keuangan Sritex dalam proposal yang diajukan. Padahal saat itu Sritex sudah berstatus BB.
Selain itu, sistem jaminan yang digunakan bersifat negatif list, di mana tidak ada aset spesifik yang dijaminkan. Namun pihak bank dinilai lalai karena tidak melakukan verifikasi atau inventarisasi aset yang memadai. Akibatnya ketika kredit gagal bayar, bank tidak bisa menagih kembali lewat aset. Dan pada Selasa malam, penyidik Kejagung telah menangkap Iwan Setiawan Lukminto, mantan Dirut Sritex yang kini menjabat sebagai komisaris utama di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Berkaitan dengan Sritex, karena itu adalah bank swasta, maka kami akan lebih fokus kepada bank-bank pemerintah dan bank daerah. Kenapa? Karena pintu masuknya adalah dari unsur keuangan negaranya, ya kan. Jadi kalau B2B, ya bisnis to bisnis yang swasta dilakukan oleh swasta dengan swasta, ya tentu itu persoalan resiko di pihak swasta. Tapi kalau di situ ada uang negara, ya kan, karena di beberapa bank pemerintah termasuk bank daerah itu kan ada uang negara yang ditempatkan di situ, ya, atau yang dipisahkan, maka itu menjadi bagian dari keuangan negara, maka kami bisa masuk dari pintu itu ya. Nah, tentu sekarang kan penyidik akan fokus membuat rencana-rencana penyidikan, kan, pihak-pihak mana yang akan dimintai keterangan, ya, diperiksa sebagai saksi, kemudian apakah akan dilakukan upaya-upaya penggeledahan, penyitaan. Nah, itu semua akan diformulasi dulu, ya. Nah, tetapi penyidik tidak berhenti. Hari ini sudah juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya. Nama Budi Ari yang muncul dalam surat dakwaan kasus judi online menyita perhatian publik. Kejagung menegaskan munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang kini menjabat Menteri Koperasi merupakan hasil tindak lanjut proses hukum yang diajukan oleh penyidik Kapolri. Kejagung menegaskan bahwa pihaknya tidak bertindak sebagai penyidik dalam perkara ini, sehingga Kejaksaan belum akan membuka penyelidikan baru terhadap Budi Ari. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Budi Ari usai namanya disebut dalam surat dakwaan. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaannya penuntut umum. Itu dulu, ya. Jadi dia nggak bisa lari dari situ. Udah. Lalu surat dakwaan disusun dari mana? Surat dakwaan disusun dari berkas perkara, dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Nah, dalam perkara ini tugas dan fungsinya jaksa adalah sebagai penuntut umum. Maka dia menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta dalam berkas perkara yang disidik oleh teman-teman di Polri. Kami dalam posisinya sebagai penuntut umum. Ya, maka kami membaca, meneliti, menganalisis sesuai dengan pasal-pasal persangkaan yang menjadi pasal dakwaan berdasarkan fakta yang ada dalam berkas perkara itu. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Saiful Bahri akhirnya hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi dan pemberian suap dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Saiful Bahri hadir dalam persidangan sebagai saksi setelah mangkir sebanyak 3 kali. Saiful Bahri adalah saksi kunci kasus suap dan perintangan penyidikan korupsi dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kuasa hukum terdakwa Hasto Kristianto mengatakan uang di tangan Saiful Bahri bukan bersumber dari terdakwa Hasto Kristianto. Saiful Bahri memberikan uang itu kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan atas inisiatif sendiri. Saiful Bahri bersama-sama dengan beberapa orang lainnya telah memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Uang itu diberikan kepada Wahyu Setiawan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu calon anggota legislatif Rizky Aprilia kepada Harun Masiku.
Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju ke Pengadilan Tipikor. Sudah ada rekan kami Felicia Amelinda di sana. Felicia, apa agenda yang tengah berlangsung saat ini di sana? Ya, Vena Kintan, Ken Ane dan juga pemirsa, benar sekali bahwa persidangan atas dugaan kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku ini kembali digelar pada hari ini, yang mana untuk terdakwanya sendiri merupakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Untuk sidang sendiri tadi sudah dimulai sejak pada pagi hari dan baru saja selesai tadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, yang mana dalam persidangan kali ini saksi yang dihadirkan adalah Saiful Bahri yang merupakan kader PDI Perjuangan, yang mana untuk Saiful Bahri ini sendiri pemirsa sebelumnya sudah mangkir dari panggilan persidangan sudah 3 kali dan baru hari ini ia dapat hadir di persidangan. Dan dalam kesaksiannya ini pemirsa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, ia mengatakan bahwa ia menerima atau keterangannya ini dana sebesar 400 juta rupiah ini diterima oleh dirinya dari Doni Istiqomah. Dan memang dari keterangan Saiful Bahri sendiri, ini tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto Roni Talapesi juga mengatakan bahwa uang 400 juta rupiah ini bukan bersumber dari terdakwa Hasto Kristianto, melainkan ini inisiatif saksi yang mencantumkan nama terdakwa. Dan pemirsa, untuk sedikit informasi bahwa Saiful Bahri ini merupakan mantan terpidana dari kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu Harun Masiku, yang mana untuk ini diduga ia bersama-sama dengan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan ini memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah kepada anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2009 hingga 2020. Dan tadi juga menurut kuasa hukum Hasto Kristianto, sampai saat ini sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa, dan nantinya di persidangan selanjutnya dipastikan menurut keterangan dari kuasa hukum Hasto, ini mengatakan akan dilakukan persidangan dengan menghadirkan saksi ahli, sehingga untuk saksi yang sudah diperiksa ini sudah ada 14 orang, dan nantinya untuk persidangan selanjutnya ini merupakan saksi ahli. Dan nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut mengenai kapan waktunya dan juga siapa saja ahli-ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Demikian Vena dan juga Kenane, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Felicia Amelinda mengabarkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kami hadirkan informasi berikutnya pemirsa. Bareskrim Polri ini memastikan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah asli. Bareskrim Polri telah selesai melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivitas TPUA. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan dalam uji laboratorium tersebut dilakukan sampel pembanding dengan ijazah dari 3 rekan yang menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Uji pembanding itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, cap stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor yang tertuang dalam ijazah. Bareskrim Polri pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana. Semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko dan stempel adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi, dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar
Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sementara itu, hari ini Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap UGM terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dan dihadiri langsung oleh Komardin sebagai penggugat. Sedangkan pihak tergugat yakni Rektor dan Fakultas Kehutanan UGM serta dosen pembimbing akademik Jokowi diwakili tim kuasa hukum. Dalam sidang perdana ini, pihak penggugat bertambah dengan munculnya penggugat intervensi yang diwakili Muhammad Taufik. Namun penggugat intervensi belum bisa melengkapi dokumen sehingga sidang belum bisa dilanjutkan. Majelis Hakim akhirnya menunda agenda sidang sambil menunggu berkas lengkap. Agenda sidang perdata gugatan terhadap UGM soal ijazah Jokowi akan dilanjutkan pada 28 Mei 2025. Maka Majelis Hakim mengatakan persidangan pada hari ini menyatakan cukup. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Gagasan mengucurkan dana besar dari APBN untuk partai politik kembali mencuat. Tujuannya untuk mengerem korupsi akibat mahalnya ongkos politik di Indonesia. Ya, meski bukan gagasan baru, usulan memberi tambahan suntikan dana bagi parpol tetap memantik pro dan kontra. Benarkah tambahan anggaran bisa menjadi solusi mengatasi korupsi atau justru berpotensi memunculkan persoalan baru? Ide menambah kucuran uang negara untuk partai politik kembali mengemuka di tengah genderang perang terhadap korupsi yang ditabuh Presiden Prabowo Subianto. Mahalnya ongkos politik dituding menjadi biang kerok suburnya korupsi di negeri ini. Pemberian dana besar untuk parpol diharapkan bisa memutus mata rantai rasuah yang selama ini marak dilakoni para pejabat publik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Roh Cahyanto, bilang gagasan menggelontorkan anggapan pendapatan dan belanja negara APBN untuk partai dalam jumlah besar bukan yang pertama. KPK mengklaim sudah beberapa kali menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah. Nah ini nggak bisa dipungkiri bahwa itu masih sering terjadi. Kenapa ya? Karena sistem politiknya masih demikian, oleh karenanya KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Meski bukan gagasan baru,
Usulan memberikan dana besar untuk membantu pembiayaan politik partai tetap memantik pro dan kontra. Selama ini, sebenarnya partai politik telah mendapatkan bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari APBN serta APBD. Besaran dana yang diberikan kepada parpol disesuaikan dengan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2024 di level pusat, negara memberikan bantuan dana untuk parpol sebesar 1.000 per suara sah. Sedangkan di level daerah, besarannya disesuaikan dengan kemampuan APBD. Namun, uang negara yang diberikan kepada parpol itu lebih banyak dialokasikan untuk membiayai pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Sedangkan untuk kebutuhan kontestasi pemilu legislatif, parpol lebih banyak ditopang oleh sumbangan dana dari pihak ketiga. Inilah yang dituding menjadi pintu masuk terjadinya praktik politik transaksional. Itu kan baru usulan, ya kita lihat, kita godok ya. Dan sekarang kan DPP Golkar kan lagi menggodok itu, lagi mencari format. Dan saya pikir bahwa pertama itu harus efisien gitu loh. Jangan biaya politiknya terlalu tinggi. Yang kedua, keterlibatan publik juga harus kita pertimbangkan ya. Bantuan partai politik yang dinilai cukup atau sumber lain dengan cara memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mencari badan usaha atau berbisnis adalah ikhtiar atau cara untuk memberi pendanaan bagi partai politik yang lebih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberi jaminan bagi turunnya angka penyalahgunaan keuangan bagi partai politik atau korupsi? Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan. Tak bisa dipungkiri, parpol memang membutuhkan dana besar karena pemilu yang mahal. Namun, biaya politik yang tinggi tidak serta-merta menjadi kesalahan partai dan peserta pemilu, melainkan juga karena sikap publik yang permisif dalam menentukan pilihan politik. Kenapa pemilu kita itu high cost? Karena politik uang itu merebak di mana-mana. Kenapa politik uang merebak? Salah satunya adalah bukan hanya karena politisinya gemar menebar uang, tetapi alasan pemilih sangat pragmatis memilih para politisi karena uang. Kalau kita tracing kemana uang korupsi itu lari, saya hampir belum pernah mendengar uang itu lari ke partai politiknya. Uang itu lari untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing. Dan karena itu kalau kemudian uang itu lari ke pribadi-pribadi, berarti korupsinya bukan karena perintah dan kebutuhan partai politik. Lantas, benarkah suntikan dana yang lebih besar dari APBN bisa menjadi solusi mengatasi korupsi? Atau justru menjadi jalan pintas yang berpotensi memunculkan persoalan baru? Parpol dibiayai APBN tergantung politik hukumnya. Politik hukum negara kita akan membiayai atau tidak, kan gitu. Kalau menurut saya tidak perlu karena dana-dana untuk pembangunan aja masih kurang. Satu, kedua, kita harus juga melihat sejauh mana integritas membangun integritas dari parpol-parpol yang ada. Ini yang belum terkonsep dengan baik. Jadi jangan-jangan nanti malah biaya di parpol ini ada permasalahan baru. Karena nggak ada jaminan sekarang ini. Kan itu. Karena bicara penggunaan uang itu bicara integritas. Bagi Perludem, usulan untuk memperbesar biaya dari negara bisa memperkecil potensi korupsi yang disebabkan mahalnya ongkos politik. Dengan catatan, dana bantuan negara untuk parpol harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, sehingga salah satu PR ke depan kita ketika kita ingin meningkatkan dana negara, salah satunya adalah kita perlu ada revisi undang-undang partai politik, yang salah satunya menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme audit yang secara menyeluruh. Nah, auditnya bukan lagi hanya sebatas audit kepatuhan,
begitu ya, tetapi juga audit investigatif di dalamnya, sehingga publik bisa tahu begitu ya, apa yang diterima oleh partai politik dan yang dikeluarkan itu secara real. Pemilihan langsung membawa konsekuensi politik transaksional kala elite menyepakati komitmen timbal balik dengan para oligarki pemilik modal. Namun, penggelontoran uang rakyat harus disertai dengan sistem evaluasi yang terukur terhadap kinerja partai politik. Sanksi tegas mesti diberikan kepada partai yang menyalahgunakan dana bantuan negara. Pemirsa, Bareskrim Polri memastikan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah asli dan mengumumkan bahwa penyelidikan terhadap kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dihentikan. Dengan adanya hal ini, pemirsa, apakah kemudian laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas 5 orang dalam pencemaran nama baik ini akan naik ke tahap penyidikan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, sesaat lagi untuk Anda. Masakan ibu-ibu PKK di Kuali Sedap untuk panti asuhan di sekitar lokasi pesta kuliner sedap. Ini keseruan pesta kuliner sedap di Depok. Sampai bertemu di 4 kota lainnya. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Tahu nggak regenerasi sel kulit melambat setiap tahun? Baru Pond's Age Miracle Serum dengan inovasi anti-aging Hexyl Retinol. Menstimulasi regenerasi kulit hingga 10 kali. Kulit tampak muda menyeluruh dalam 3 hari. Pond's Skin Institute. Miracles happen. Pemenang umroh kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Ya, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Morinaga, nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. I don't wanna stop at all. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Saatnya ambil respect kalian. Kamis sampai Sabtu 22 sampai 24 Mei mulai jam 10 pagi di Lotte Mall Jakarta. Jutaan jemaah akan merasakan suasana Haji Akbar tahun ini. Tanggal 5 nanti itu wukuf di Arafah itu adalah bertepatan dengan hari Jumat. Dan kali ini insya Allah ada Haji Akbar. Ibadah yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Dalam satu qaul disebutkan 70 kali lebih utama daripada haji biasa. Ikuti rangkaian penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima dalam Kabar Haji hanya di TV One.
Bareskrim Polri memutuskan menghentikan penyelidikan laporan terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, Bareskrim memastikan ijazah Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo adalah asli. Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa setidaknya 39 orang terkait aduan tim pembela ulama dan aktivis terkait keaslian ijazah Jokowi. Bareskrim memeriksa pimpinan UGM, alumni Fakultas UGM, hingga teman sekolah Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Bareskrim menyatakan SMA Negeri 6 Surakarta tempat Jokowi sekolah sebelumnya adalah SMPP Surakarta. Dari semua alat bukti yang dikumpulkan dan hasil penyelidikan, Bareskrim Mabes Polri memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Jokowi mengaku sedih dan kasihan bila proses hukum kasus tudingan memiliki ijazah palsu bergulir ke tahap penyidikan. Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan atas tudingan memiliki ijazah palsu. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA Egy Sujana, Ahli Digital Forensik Respons Yanipar, Dr. Tifauzia, dan Kurniatri Royani. Ya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Lantas, dengan dihentikannya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi oleh Bareskrim Polri, akankah menjadi sinyal laporan Jokowi di Polda Metro Jaya akan naik penyidikan, dan akankah 5 orang yang dilaporkan Jokowi menyandang status tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Bareskrim Mabes Polri ini mengumumkan menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bareskrim Polri juga memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli. Artinya Joko Widodo adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dan apakah dengan adanya hal ini, artinya laporan Joko Widodo atas nama 5 orang akan naik ke tahap penyidikan. Akankah kemudian 5 orang tersebut nanti juga bisa naik statusnya menjadi tersangka? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, apa kabar? Sehat, Pak?
Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam Pak Arianto, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aziz Yanuar, tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan juga aktivis. Mas Aziz, selamat malam. Sehat, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kita ada tim pengacara dari Joko Widodo, Mas Rifai Kusuma Negara. Mas Rifai, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arianto. Oke, baik. Mas Aziz, bagaimana nih? Barreskrim Polri sudah memberikan pengumuman ijazahnya asli. Mas Aziz, seperti apa kemudian sikapnya? Ya, yang pertama justru ini adalah kita pertama mengapresiasi pihak kepolisian yang memang gercep lah gitu kan, supaya tidak timbul polemik-polemik terus kan gitu. Sudah semakin riuh soalnya, Mas. Ya, seperti itu. Tapi ini masih awal karena memang kami dari tim belum mendiskusikan lebih lanjut. Itu yang saya bisa sampaikan di awal ini ya. Kemudian yang kedua adalah saya perlu sampaikan juga, justru menurut saya satu entry point dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ini asli, kan begitu kan. Nah ini justru setelah ini jika memang ada yang mengatakan itu palsu, itu hoax apa segala macam, itu menurut saya bisa mungkin diambil tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan ketentuan kalau Pak Joko Widodo melaporkan, kan begitu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh terlapor di Polda Metro Jaya waktu itu kan mereka berdiskusi, berdialog, berdialektika, ya, karena memang nggak ada kepastian, kan begitu. Nah, jadi ini timing ya, soal timing nih berarti. Iya, jadi ini sebenarnya hanya timing aja. Jadi kalau dibilang, wah tadi jujurnya apa, ini nanti terancam tersangka. Enggak, justru menurut saya ini membuktikan ya bahwa itu asli, kan begitu kan dari sisi pihak kepolisian menyatakan. Nah, kalau misalnya habis ini misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau misalnya memang ada pihak-pihak yang mau melaporkan, itu bisa kena menurut saya. Kan dari sisi hukum begitu. Kita taunya palsu atau enggak dari mana? Kan kemarin nggak ada yang tahu nih kan. Tapi kalau terhadap 5 terlapor yang kemarin dia sudah melaporkan lebih dulu? Ya kan belum tahu. Sekarang baru diumumkan. Kecuali diumumkannya sebelumnya. Kan begitu. Ini dari pandangan secara hukum ya, menurut kami seperti itu. Kan bagaimana bisa kita mengatakan itu palsu, asli sebelum ada keterangan seperti ini. Contoh salah satunya ya maksudnya. Tapi bukan saya dalam hal ini secara tim kemudian mengambil kesimpulan terkait tim ya, belum. Karena memang kita masih membahas lebih lanjut. Tapi secara pribadi menurut kacamata pengetahuan yang saya tahu seperti itu. Demikian. Baik, Mas Rifai, bagaimana menanggapi mengenai hal ini dan juga yang disampaikan oleh Mas Aziz? Akhirnya Barreskrim memberikan jawaban nampaknya atas polemik yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Ya, pertama gini Mbak Ken, sejak awal Pak Jokowi termasuk juga kami tim penasihat hukum, kami meyakini bahwa ijazah itu memang asli. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Pak Jokowi yang menjalankan perkuliahan selama 5 tahun, juga beliau yang mengikuti skripsi dan segala macam, sampai juga memperoleh ijazah itu dari UGM. Ya, berangkat dari keyakinan itu, karena itu kemarin kami pada akhirnya terpaksa menggunakan upaya hukum itu lebih kepada untuk menguji kebenaran ini. Karena kami juga tidak mau situasi yang terus berkembang ini bisa membalikan fakta yang kami yakini, kan begitu. Dan kami menggunakan jalur hukum itu karena ini negara hukum, hanya itulah cara satu-satunya gitu ya. Karena ada dua sisi, satu pihak menyatakan ini asli, satu pihak tidak asli. Maka walaupun sebelumnya sudah sempat bertemu juga ya dengan pihak-pihak yang melaporkan juga. Sudah pernah di pengadilan, kami digugat. Betul. Kami sudah digugat. Ini kan kami sudah tangani 2 tahun yang lalu. Kami digugat ya, kami pikir sudah selesai. Beliau sudah lengser, sudah ingin hidup dengan cucunya, dengan kegiatan sosial. Ternyata di akhir tahun justru dimulai oleh teman-teman TPO yang melaporkan Pak Jokowi di Barreskrim. Jadi ini juga upaya hukum bukan kami mulai. Tapi oke lah, kita tidak bicara mundur. Hari ini juga kami tentunya kami mengapresiasi apa yang sudah disimpulkan oleh Barreskrim. Bukan kepada asli atau tidak asli, tapi paling tidak apa yang kami yakini terbukti benar adanya gitu. Karena ya kembali lagi ini adalah fakta gitu kan. Nggak mungkin lah teknologi itu mengubah kebenaran, kan begitu. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh rekan Aziz, pada intinya satu, Pak Jokowi itu juga kemarin mengupayakan upaya hukum di Polda itu hanya untuk mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya. Tidak ada tendensi ingin memenjarakan siapa-siapa, itu hanya bagian dari proses ya. Yang beliau ingin perjuangkan adalah beliau ingin mendapatkan keadilan. Karena sebetulnya Pak Jokowi juga katanya mengaku sedih kalau ini justru berlanjut, begitu. Jadi baik kemarin di TV maupun di belakang juga beliau sebenarnya berkali-kali minta ke kami sebenarnya tolong sampaikan dulu konvers 2 kali agar ini berhenti. Kan. Saya akan ingin hidup tenang bersama anak cucu. Saya coba sampaikan ternyata terus semakin kencang. Nah,
terkait dengan Polda. Jadi intinya yang Pak Jokowi ingin upayakan adalah keadilan bagi martabat dan kehormatannya. Dan saya pikir setiap warga negara boleh dong mendapatkan keadilan itu. Mas Rifai, jangan orang seolah-olah karena bekas presiden maka selamanya boleh dicibir, selamanya boleh difitnah. Saya pikir nggak bagus juga kehidupan berbangsa kita untuk seperti itu. Untuk mendapatkan keadilan, jawabannya sudah disampaikan Barreskrim Polri. Lalu kemudian kalau sedih, kasihan, kenapa nggak dicabut aja Mas laporannya? Kembali lagi, ini semua adalah hak dari Pak Jokowi. Ya. Lalu di sisi lain juga menurut saya kan ini juga masih ada perkara-perkara lain yang masih berkembang di luar Barreskrim. Kami digugat juga di mana? Di Solo dan di Sleman ya kalau nggak salah ya. Kebetulan ditangani lawyer lain, jadi saya nggak bisa mengomentari. Dan kami kembalikan kepada Pak Jokowi apakah ini akan dihentikan atau lanjut. Tapi hasil pertemuan kemarin terakhir kami bertemu setelah beliau diperiksa di Barreskrim sih arahannya masih tetap lanjut ya. Baik Mas Rifai. Pak Arianto, bagaimana melihat langkah Barreskrim Polri untuk ikut menjawab, menghadirkan jawaban atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat ini, Pak Arianto? Saya kaget. Kaget, wah begitu hebatnya polisi. Kali ini saya ngomong gitu ya. Sejak awal daripada kasus ini digonjang-ganjing gitu ya, saya tahu bahwa masalah pokoknya ini adalah pembuktian apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman sayangnya selama ini yang dibuktikan bukan melalui proses pengadilan yang sekarang dimulai pakai penyidikan itu tadi, tapi proses penyampaian bukti-bukti di medsos, rame sana sini, tidak pernah masuk kepada ranah proses peradilan pidana. Padahal kalau yang namanya pemalsuan itu adalah proses peradilan pidana untuk membuktikan kepalsuan itu. Kalau kepalsuan itu ya dilewati proses perdata, pasti jawabannya yang menuduh palsu silahkan buktikan kan gitu. Ya enggak? Betul. Nah selama ini kan nggak pernah terjadi, terlihat terdata ya nggak selesai urusannya. Tapi di media kan ramai terus. Makanya begitu kemarin Pak Jokowi itu masuk ke laporan, ini saya bilang ini on the right track dan ini sudah pasti akan selesai urusan ini. Terbukti bahwa itu palsu apa tidak. Sementara ini waktu itu masih bergulir ya, dari lihat-lihat dari medsos apapun itu ya. Kan ini yang dibuktikan ijazahnya Pak Jokowi, seorang tamatan dari Universitas Gadjah Mada. Kalau membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, pasti yang dari pertama, bukti yang paling utama adalah yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan itu mengatakan tuh iya ini asli, nggak bisa dibantah lagi sama orang lain bahwa itu nggak asli, apalagi orang yang nggak ngerti apa-apa itu ya. Yang kedua kali didukung dengan bukti-bukti pendukung bahwa temennya juga ada foto-fotonya, ada tesisnya, skripsi, saya selalu bilang tesis. Skripsinya ada, dulu mulai mendaftar ada, datanya ada. Itu tanpa dibuktikan pakai lapor. Itu kalau saya pribadi itu sudah pasti palsu. Tapi kemarin ditambah dengan lapor kan. Itu lapor itu apa? Bukan lapor yang didalilkan oleh Pak Roy itu saya ahli forensik. Bukan, itu lapor itu adalah membandingkan antara jenis ijazah yang semua asli dari teman-temannya dibandingkan dengan Pak Jokowi ini identik apa tidak? Sama ya, berarti itulah uji lapor itu bukan berarti membeda untuk menguji ini antara yang palsu dengan yang ini dalam kaitan ini ya. Makanya itu saya kemarin agak ketawa tuh, saya pikir mau memberikan dalil-dalil saya ahli saintifik, saya ini 100.000% ini. Yang diteliti itu barang palsu dibandingkan dengan yang asli ya pasti nggak sama dong. Itulah makanya tuh. Kemarin ketika sudah ada masuk sini, saya telepon direktur Diripidum. Ini gimana, Dik? Kira-kira bagaimana? Apa yang disampaikan, Pak? Saya bilang, iya Pak, kami sudah meriksa gini. Enggak, saya ya, secara kasat matanya, ini pasti kasus ini nggak terbukti. Saya bilang kan, gitu. Nah, terus sekarang masalahnya tinggal untuk menentukan bahwa ini aslinya itu, apakah Anda mau tempuh di dalam tahap penyelidikan, atau Anda kirimkan ke penyidikan, atau sampai dikirim ke jaksa. Untuk menentukan bahwa ini asli apa enggak sehingga bisa manut. Ternyata kemarin itu di tahap lidik dia sudah yakin. Nah, saya waktu itu menyarankan kalau memang tahap lidik sebaiknya digelar terbuka supaya tidak dituduh kita tuh manipulasi gitu. Tapi Barreskrim sudah berani begitu ya, berarti dia sudah berani menjamin bahwa dia itu jujur. Gitu. Jadi sudah sekarang menurut Pak Arianto ini langkahnya sudah berani dan langkah yang tepat juga. Dan dia polisi sudah berani menunjukkan bahwa saya ini bekerja dengan tepat dan silakan ini apa adanya kan gitu Pak, publik
harus menerima. Oke, baik. Kira-kira yang terjadi, saya yang kagetnya cepatnya itu loh, bagus. Gitu. Oke, bagus, cukup mengagetkan juga berarti ya langkahnya. Oke, nah tapi dengan apa yang terjadi hari ini yang sudah diumumkan oleh Barreskrim Polri, apakah kemudian ada kemungkinan langkah pra-peradilan yang bisa ditempuh? Nanti jawabnya ya Bapak-Bapak ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. I don't wanna stop at all. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Morinaga, your choice, their future. I don't wanna stop at all. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di Resto Italy dengan bumbu garlic Italy ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio. Di Gebiar Hadiah BCA, semua punya kesempatan untuk menang hadiah utama. Dari yang cantik sampai yang spektakuler. Terus nabung dan transaksi untuk terus menang di Gebiar Hadiah BCA. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di Resto Italy dengan bumbu garlic Italy ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio. Hai Sedap Foodies, selamat datang di Pesta Kuliner Sedap 2025. Menghadirkan masakan favorit masyarakat. Ada sate, ayam bakar, dan juga mie goreng. Kecap Sedap juga ingin berbagi kesedapan dengan membagikan makanan hasil masakan ibu-ibu PKK di Kuali Sedap untuk panti asuhan di sekitar lokasi Pesta Kuliner Sedap. Ini keseruan Pesta Kuliner Sedap di Depok. Sampai bertemu di 4 kota lainnya. Kecap Sedap kedelai hitam spesial. Let's go! Let's go! Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di Resto Italy dengan bumbu garlic Italy ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio. Saatnya ambil respect kalian. Kamis sampai Sabtu 22 sampai 24 Mei mulai jam 10 pagi. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini tentunya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri yang memastikan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini asli atau identik berdasarkan dengan keterangan saksi dan juga alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Nah, selanjutnya Mas Rifai, ini kan masih ada laporan yang kemudian dibuat oleh Pak Jokowi terhadap 5 nama. Ini nanti ke depan akan seperti apa? Kita juga bicara mengenai kemungkinan pra-peradilan nikah juga yang akan ditempuh atau seperti apa Mas Rifai? Oke, pertama untuk laporan yang disampaikan Pak Jokowi di Polda itu perlu saya tegaskan tidak pernah menyebut siapa terlapor dan dinyatakan dalam penyelidikan. Kenapa? Karena kembali lagi pembuktian dari apa yang kami laporkan ini kan di sosial media.
dalam pidana IT ini harus dibedakan siapa yang menyatakan, siapa yang mendistribusi, siapa yang melakukan transmisi, siapa yang melakukan pemotongan. Oke. Kedua, kalaupun misalnya di video itu ada seseorang A bicara, sekarang kan ada teknologi AI yang kadang ya seperti kemarin Ibu Hovifah, seolah-olah beliau yang ngomong, padahal ini AI. Jadi kami tidak mau tergesa-gesa menunjuk siapa terlapor, kami menyerahkan pada penyelidikan dengan dua pertimbangan. Pertama, kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Kedua, memang Undang-Undang ITE itu sendiri dimensinya cukup luas sehingga biarkan penyidikan yang menentukan. Jadi dan kami juga tidak mau terburu-buru intinya. Oke, baik. Nah, tapi kemudian Roy Suryo dan yang lain-lain ini sudah mulai diperiksa, Mas, mulai dimintai keterangan juga. Gimana, Mas Rifai? Ya, mungkin saja ya setelah apa yang kami laporkan dari video-video yang ada, lalu para penyelidik melakukan klarifikasi ya, ini belum apa penyidikan ya, dan itu sah-sah saja untuk agar arah penyidikan juga nantinya tidak keliru kan begitu. Di saat penyelidikan dicoba didengar keterangannya dengan kedua belah pihak, nanti penyidik sendiri akan menentukan apakah ini memang ada mens reanya atau ada sifat jahatnya atau ternyata tidak. Kita biarkan bergulir dan kami menghormati proses hukum ini berimbang, objektif, tidak perlu tergesa-gesa. Oke, baik. Mas Aziz seperti apa nih? Karena kemudian Mas Roy Suryo dan juga beberapa orang yang sudah sempat di-mention ya, kemudian ikut dalam bagaimana kasus dugaan ijazah palsu milik Pak Jokowi ini sempat kemudian dibahas. Ini sudah mulai juga meminta perlindungan mengenai hak asasi manusia, kemudian adanya rasa dikriminalisasi. Seperti apa Mas Aziz? Iya, jadi gini, yang pertama saya sampaikan adalah perlu dijelaskan juga. Panggilan klarifikasi itu disampaikan objeknya itu adalah kejadian ya di press conference waktu itu. Tanggal 25 atau 26 waktu itu. 25 seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan dari pihak yang terklarifikasi ini ya, itu memang mereka tidak hadir di situ. Sehingga beberapa menyatakan tidak bisa memberi keterangan apapun. Gitu. Kejadian-kejadian di lokasi tersebut, press conference itu, yang waktu itu membahas soal palsu atau tidaknya ijazah ini waktu itu. Nah itu dijadikan objek untuk pemeriksaan di tingkat penyelidikan ini awal. Masih klarifikasi lah seperti itu. Nah jadi Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, itu Dr. Tifa tidak hadir di situ. Makanya kemudian mereka bertanya-tanya kenapa mereka bisa dilibatkan dalam hal ini, sedangkan mereka di situ tidak hadir kan begitu. Nah kemudian mereka menempuh langkah-langkah yang memang menurut saya logis ketika memang ada kan negara ini punya instrumen-instrumen untuk melindungi hak asasi warganya. Nah itu menurut saya hal yang normatif dan wajar serta harus diapresiasi karena ini kan negara hukum kan begitu tadi. Nah jadi mereka meminta perlindungan ke Komnas HAM dan beberapa instansi lain yang memang ada relate-nya dengan apa namanya tindakan-tindakan yang memang menurut pandangan dari kami adalah tindakan-tindakan yang menuju kepada dugaan kriminalisasi tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Arianto, ini tahap demi tahap dalam proses hukum yang berlangsung di kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu ini kan sudah mulai dilaksanakan ya, begitu. Nah, kemudian kita bicara mengenai peluang pra-peradilan ini dilakukan, termasuk tadi juga mengenai gelar perkara. Pak Arianto sempat highlight mengenai hal itu. Seperti apa Pak Arianto? Kalau untuk yang itu, yang di Baris Krim Polri ya, itu peluang pra-peradilan ya tidak ada karena belum sampai pada penyidikan kan. Baru penyelidikan. Paling pol dia bisa komplain kemana-mana, saya nggak ngerti komplainnya kemana. Karena itu sudah aparat hukum itu mewakili dari pengadilan pada tahapnya dia berani mengambil keputusan seperti itu dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi intinya gini, kalau seandainya dibantah dengan berita-berita kesana-kesana itu nanti istilah saya tuh akan memperdalam kuburannya dia itu nanti. Karena gini ya, secara teoritis yang dibuktikan itu tadi ini palsu apa tidak? Yang satu menuduh Pak Jokowi menggunakan, yang sini menuduh bahwa ini menebarkan berita bohong, memalukan kan gitu. Nah kalau ininya terjadi ini asli, otomatis kan ini pasti terbukti dong. Nah sekarang ini baru tahap tadi dikatakan nggak ada terlapornya kan. Karena apa? Yang bisa terbukti ini adalah baru ketemu, oh iya memang ada penebaran isu bohong bahwa itu asli tapi dibilang tidak bohong. Nah sekarang kita tinggal mencari siapa pelakunya. Nah untuk mencari pelaku itu Metro selama ini
pasti dia menggunakan bukti-bukti awal yang ada. Bukti awal yang ada adalah rekaman-rekaman itu, yang rame-rame itu kan. Nah, rekaman-rekaman itu nanti diperdalam, oh ada apa mukanya Pak Roy, ya pasti dipanggil Pak Roy dong. Benar nggak ini Anda ngomong gini ya Mas? Kira-kira begitu prosesnya ya. Kemudian itu ya buktinya itu pun tidak langsung dipercaya, pasti pakai scientific crime investigation, wah mau menteranya kayak gitu ya. Ini AI atau bukan, anak editan apa enggak? Itu tadi untuk menentukan jangan sampai ini editan seperti saya mukanya di situ ikut-ikut gini. Nah itu jadi sekarang ini pada tahap siapa yang melakukan. Gitu. Pasti akan ditelusuri dengan semua bukti-bukti aja itu di ya. Polda Metro kemarin tuh melanjutkan ini ya penyidikan ini menunggu keputusan dari Bareskrim apakah ini asli apa tidak. Nah keputusan yang Bareskrim itu jadikan bukti bagi dia untuk berkas di sini. Begitulah saya dulu, kalau dulu saya akan menyarankan ini sebaiknya kasus ini ditangani pada satu tangan supaya nggak kesana kesini buktinya. Tapi karena mereka sudah apa adanya gitu ya nggak apa-apa sekarang. Ya artinya apa? Bukti di sini dipakai untuk menambah kekuatan di sini. Nah sekarang Polda Metro tinggal melengkapi aja. Kalau dilengkapi itu tadi kemudian ternyata bukti menyebarkan berita bohong. Dan orang-orangnya sudah diketahui, itulah nanti itu dijadikan berkas, berkas dikirim, nah, nanti akan diterima jaksa. Ini patut nggak untuk saya tuntut, baru nanti ke pengadilan. Itu yang kira-kira proses yang akan terjadi kayak gitu. Oke Pak Haryanto. Mas Rifai, lalu kalau melihat ini kan tinggal kita tunggu ya bagaimana Polda Metro Jaya nanti bekerja untuk mencocokkan pelakunya kemudian siapa begitu. Karena Pak Jokowi dalam laporannya juga tidak menyebut mention nama siapapun begitu kan. Tapi sejauh ini dari komunikasi yang dilakukan kepada Pak Jokowi juga, apakah kemudian ada niatan untuk sudahlah kita cabut sajalah laporannya, karena tanpa menyebutkan nama loh Mas Rifai. Ini saya mau cerita sedikit ke belakang ya Mbak ya. Jadi 2 tahun yang lalu waktu kami menangani, kami juga sudah memberikan tawaran itu. Apakah kita hanya cukup menghadapi gugatan atau kita rekonvensi, atau juga kita menggunakan upaya hukum pidana. Beliau waktu itu bilang, oh jangan, pokoknya ini selesai, sudah cukup selesai, hadapi gugatannya, tidak perlu ada tuntutan balik, apalagi saya ini presiden, nanti disalahgunakan. Kita benar pun pasti disalah artikan gitu. Lalu setelah beliau lengser beberapa bulan, akhir tahun ada laporan Bareskrim, beliau juga waktu itu masih bersabar. Tidak lama mungkin beliau ikuti dari beberapa sosial media, kok semakin marak begitu kan. Nah setelah itu kami diminta untuk melakukan klarifikasi. 2 kali lebih kurang pemberitahuan kepada publik lah. Intinya adalah hentikan ini sudah cukup gitu ya. Beliau juga sudah lengser, hidup pribadi, beliau ini warga negara loh, privasinya harus dilindungi kan begitu. Nah di situ sebenarnya beliau masih kasih kesempatan tuh, dengan harapan kalau itu mungkin riuh, tidak lagi berita ini terus berkembang, mungkin juga akan dipikirkan untuk tidak dilanjutkan. Tapi memang yang terjadi semakin menguat, sehingga akhirnya kami dipanggil kembali untuk mulai mengkaji apakah ini bisa menjadi bukti awal untuk dilaporkan pidana. Nah ini berjalan sampai dengan kemarin waktu di Bareskrim kan memang juga sempat ditanyakan oleh teman-teman media. Beliau sampai bilang ini sudah keterlaluan. Lebih kurang ya intinya dilanjutkan. Tapi apakah nanti berkembang kemudian ya itu kembali ke hak beliau ya. Cuma memang ini kan sebenarnya ada delik aduan, ada yang delik umumnya. Untuk delik aduan memang sewaktu itu bisa dicabut. Tapi untuk delik umum juga sebenarnya ada jalan keluar restoratif justice. Sekalipun ini kalau ini kembali ke teman-teman kepolisian. Mas Rifai, tapi kemudian yang menjadi unik dalam laporan yang dibuat Pak Jokowi ini tidak ada nama yang dilaporkan siapa. Gimana Mas Rifai? Karena kembali Mbak, yang kita laporkan kan perbuatan. Contoh, kita kehilangan mobil. Yang kita laporkan adalah mobil saya kehilangan dicuri orang. Jadi memungkinkan ya hal itu ya? Kita kan nggak pernah tahu. Laporan dibuat tanpa ada siapa nama terlapornya? Setiap hari sebagian besar laporan itu justru terlapornya tidak diketahui lidik. Dalam pencurian, ya, dalam penjabretan atau apa, kita nggak pernah tahu. Tugas polisi lah mencari. Begitu juga ini, ya kami juga tidak mau menduga-duga. Kami hormati asas praduga tak bersalah, gitu ya. Dan biarkan ini bergulir secara hati-hati. Orang yang bertanggung jawab itulah yang dibawa ke meja hijau. Tapi untuk orang-orang yang tidak bersalah juga kami tidak mau untuk disentuh. Oke, karena kemudian ini kan kasusnya pencemaran nama baik ya Mas. Artinya betul. Pak Jokowi merasa ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu, mencemarkan nama baiknya. Nah, pihak-pihak ini yang dimaksud itu siapa Mas Rifai?
nanti dalam penyelidikan. Contoh ya, kita bicara berdua, beliau mengkritik saya dalam ruang tertutup, itu tidak bisa pencemaran karena diskusi kan itu. Tapi pada saat beliau menyatakan secara terbuka, nah sekarang berarti kembali siapa yang transmisi ke sosial media? Itulah justru pelaku sebenarnya. Itulah pengertiannya apa pencemaran nama baik dalam ITE ini tidak mudah, tidak sesederhana yang bisa kita lihat. Dia harus betul-betul melihat perbuatan itu dilakukan seperti apa tahapan-tahapannya. Mas Aziz gimana nih? Tidak ada kok nama terlapornya, begitu tidak langsung merujuk pada nama-nama tertentu, pihak-pihak tertentu gitu. Tapi kemudian ada nama-nama yang sudah mulai kemudian mencoba mencari perlindungan hak asasi manusia, kemudian bergerak untuk ikut menghadapi proses hukum yang sudah berlangsung. Gimana Mas Aziz? Iya, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa memang kita mengacu kepada panggilan klarifikasi itu. Panggilan klarifikasinya itu kalau kepada beberapa pihak tadi yang kami pertanyakan tadi adalah ketika itu ya, ketika di pemeriksaan bahwa mereka itu tidak pernah hadir di lokasi itu. Sehingga tentu saja ada beberapa pertanyaan, hampir semua bahkan separuhnya itu tidak dijawab karena memang nggak tahu peristiwa itu. Gitu. Nah itu dia yang maksud saya memang tadi masih berproses gitu kan. Akan tetapi tadi saya katakan ketika pihak-pihak tadi merasa satu dan lain hal kurang berkenan gitu kan, itu adalah haknya mereka dan kita dari tim kuasa hukum tentu saja mengakomodir apa memang langkah-langkah atau kanal-kanal hukum yang memang memungkinkan untuk hal tersebut, untuk upaya antisipasi dan juga untuk upaya-upaya yang terkait dengan proses pro justisia selanjutnya yang memang kita antisipasi jika ini terjadi. Tapi kita lihat nanti memang seperti itu. Oke, masih melihat ya. Itu tadi dalam menjawab bagaimana kemudian sempat diklarifikasi begitu kan. Jadi kemudian coba untuk menggunakan hak-haknya lah ya sebagai warga negara Indonesia. Nah Pak Arianto apakah bisa seperti itu Pak? Kenapa? Jadi kemudian ini kan masih kita tunggu nanti bagaimana Polda Metro Jaya bekerja begitu kan. Laporannya tanpa ada nama terlapor begitu Pak Arianto. Bisa ya? Mungkin ya Pak ya? Itu tadi udah dijelaskan oleh Pak pengacara. Jadi bisa ya, betul ya? Ya pasti bisa Mbak. Seperti itu tadi saya kehilangan mobil. Kan saya nggak nunggu siapa ketangkep yang ini baru saya lapor. Kan gitu Pak. Nah saya ingin menjelaskan ini ya mengenai klarifikasi itu ya. Undangan klarifikasi itu adalah pada tahap penyelidikan. Ya. Dan itu saya bikin perkapnya itu dulu karena di dalam KUHP itu tidak ada Pak. Makanya tak bikin aturan karena kalau penyelidikan itu kan kita belum tahu apakah ini suatu pidana atau bukan. Makanya itu kalau manggil ya nggak boleh pakai paksa. Makanya bunyinya kalau panggilan penyidikan dipanggil sekali nggak datang, 2 kali boleh pakai perintah membawa. Kan gitu. Itu namanya upaya paksa, Pak. Tapi kalau dalam penyelidikan itu undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu adalah memberikan kesempatan kepada orang yang terlapor untuk mengklarifikasi apa benar nih Pak yang dilaporkan ini Anda terlibat apa tidak. Undangan terhadap terlapor Pak, nah tapi tidak ada nama terlapor ya Pak Arianto? Kenapa diundang klarifikasi? Karena di dalam bukti-bukti yang diajukan itu ada namanya ini, ada namanya ini, suaranya ini. Makanya kan dia, oh berarti tuduhan ini memang benar gitu kan ada. Tapi untuk membuktikan apakah benar ini orangnya ini atau ini AI apa enggak, ya pasti dipanggil dong itu orang yang namanya itu. Nah ini saya ingatkan pada teman-teman semua ya. Jangan bangga dengan wah kalau saya nggak datang nggak ada itu rugi besar. Kalau undangan klarifikasi itu adalah momen terpenting bagi orang yang tidak bersalah untuk menyatakan dia tidak bersalah. Jadi dia misalkan saya dituduh begini, kalau memang saya tidak bersalah, bukti-bukti apa tuduhannya? Nih saya gini, buktinya gini. Penyidik nggak bisa lagi dia menentukan dia bahwa itu bersalah. Tapi kalau dia datang pun nggak mau, apalagi wah dengan bangganya itu melanggar ini, itu rugi besar itu ketidaktahuan daripada orang itu yang nggak ngerti bagaimana proses hukum yang terjadi. Makanya ini tolong ya, publik ini kayak gini ini jangan dijadikan para wah jadi hebat. Jadi edukasi masyarakat juga nih Pak Arianto. Undangan klarifikasi itu harus datang, karena itu keuntungan daripada orang yang dipanggil. Itulah kesempatan itu. Rugi kalau nggak datang, karena berarti dianggap benar kan, terus berkuliah terus. Itu ini jadi ini proses gini ini banyak sekali pembelajaran pada masyarakat yang tadinya nggak tahu ya. Betul. Karena dikatakan pembuktian itu contoh. Scientific ini perbandingan
forensik itu kalau untuk membuktikan ijazah palsu dengan tidak palsu pakai itu, tapi kalau enggak pakai. Oke, baik. Termasuk juga yang menjadi pertanyaan dan mungkin publik juga ingin tahu, butuh juga pemahaman mengenai hal ini, Bapak-bapak semua. Ini laporan tidak ada terlapor, tapi ada undangan klarifikasi terhadap pihak-pihak tertentu. Nah, status hukum dari pihak-pihak yang kemudian diundang klarifikasinya ini seperti apa? Nanti kita jawab ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengenai ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah diumumkan oleh Barreskrim Polri. Ini ijazahnya identik atau asli, ini membuktikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo betul merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Tapi kemudian Pak Arianto, tadi pertanyaan yang kemudian menjadi perlu pencerahan lah ya mungkin masyarakat juga. Ini laporannya tidak ada nama terlapornya, begitu kan? Roy Suryo, Dr. Tifa, dan mungkin ada sejumlah nama lainnya. Ini sempat mendapatkan undangan klarifikasi. Status mereka ini seperti apa, Pak? Kemungkinan ada juga peluang naik statusnya menjadi tersangka atau seperti apa, Pak Arianto? Ini laporannya kan itu tadi ya, menurut pengacara tadi laporannya kan bahwa ada pencemaran nama gitu ya, Pak ya. Tidak menyebutkan siapa namanya. Betul. Ya nggak tahu kita. Itu menurut saya itu kebijakan daripada seorang pelapor. Hati-hati beliau. Dia tidak mau menuduh orang tanpa dibuktikan sehingga dia bilang tidak tahu. Tapi dia hanya menunjukkan ini loh gambarnya. Ini foto-fotonya, ini kan ada pencemaran kan, pencemaran gitu kan. Sekarang bayangkan ya, orang yang ngelihat aja merasa dicemarkan. Kita kok melihat ya posting-posting itu yang menghina Pak Jokowi, kita aja ikut tersinggung kan. Nah, makanya itu di situ pelapor tidak mengatakan karena hati-hati itu. Apakah ini betul-betul orang itu? Adapun kemudian Pak Roy, Dr. Tifa itu dipanggil. Ya karena ada video yang ngomongnya kayak gitu, ekstrem-ekstrem kayak gitu kan. Ya pasti dia dipanggil. Buktikan videonya betul atau tidak tadi ya Pak dia ya? dipanggil dalam rangka pasti kalau saya jadi penyidiknya ya, saya panggil. Nggak peduli dia ada nama dalam laporan apa itu namanya orang. Pasti tunjukkan gini, ini gambar ibu betul bukan? Ibu terjadinya ini kira-kira benar apa enggak gitu. Video jadi asli ada ya video yang asli aja. Jadi kita nggak berangkat dari tanggal 16 ini. Pasti enggak gitu. Itu hanya untuk menentukan waktu pelaporan itu kapan ya. Dipilih waktu itu Jokowi melihatnya di situ. Padahal sebelumnya kan sudah melihat juga, semua orang juga melihat. Karena kalau yang namanya pencemaran nama itu, pencemaran pakai itu tidak perlu yang bersangkutan dilihat kemudian baru ngelapor gitu kan. Dia orang-orang lain lihat pun sudah menjadi saksi bahwa itu kejadian sudah jadi kan. Jadi intinya gini loh, kalau yang namanya pencemaran ada laporan tidak ada namanya kemudian itu dipanggil itu bukan kriminalisasi. Itu satu jalan menuju ya, jalan menuju sebelum penyelidikan masuk ke penyidikan, hati-hati. Itu memang diatur kayak gitu kan gitu. Oke, baik. Mas Aziz, bukan kriminalisasi kok, karena memang kemudian prosedurnya seperti itu, dimintai klarifikasinya untuk kemudian mencari validasi betul tidak yang bersangkutan ini terlibat dalam barang bukti yang coba dihadirkan oleh pelapor. Gimana Mas Aziz? Iya, saya berkaca pada panggilannya. Panggilannya itu terkait dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 26 ya waktu itu. Disebutkan, kemudian lokasi juga disebutkan di kantor Pak Egy Sujana gitu. Nah, kejadiannya ada semacam itulah, konferensi pers apa segala macam itu. Nah, makanya spesifiknya seperti itu. Lain kalau panggilannya tadi kejadiannya misalnya tidak tersebutlah di situ gitu. Itu sih jadi maksud saya panggilan kan dia baru sekali nih kemarin panggilan. Panggilannya seperti itu bunyinya. Makanya saya katakan tadi pihak klien kami menempuh langkah-langkah tadi karena melihat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang memang harusnya panggilannya seperti apa, kemudian objeknya seperti apa. Yang dirasakan seperti apa, Mas Aziz? Kan tadi saya katakan, dia tidak datang di acara itu. Bagaimana berarti memberikan klarifikasi dong ya, betul ya pada saat itu. Iya, makanya kan benar. Nah, kemudian mereka merasa menduga ini
ada kriminalisasi terhadap mereka karena mereka selama ini kritis untuk dialektika terkait dengan ijazah palsu ini. Kemudian mereka membawa langkah. Itu menurut saya normal. Artinya pihak-pihak ini yakin bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat kok untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi begitu, tidak kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang juga mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Sekali Mas lagi, Aziz? sekarang begini Mbak, kan ini yang dibahas ini soal ijazah palsu ini marak, gitu kan. Banyak semua di situ kan. Nah, mereka berdialektika membahas seperti itu. Ada yang pro dan kontra. Menurut saya ini di negara demokrasi hal yang wajar gitu kan. Jadi dan apalagi tokoh publik, kecuali kita gitu kan yang memang ini beliau kan tokoh publik, kemudian pejabat publik, kemudian dibahas, kemudian ada hal-hal yang memang harus ya menemui jalan seperti ini kan begitu kan. Nah, menurut saya ini hal yang menurut saya dalam iklim demokrasi harus diterima dengan lapang dada, dan saya juga menyimak Pak Jokowi juga bilang kita terima dikritik apa segala macam seperti itu, dan hal-hal yang memang menurut saya bagian dari demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya dialektika yang terjadi ini ya pro dan kontra gitu kan terkait dan itu kan hak ya. Adapun ketika tuduhannya itu tidak terbukti, ya apa dasarnya kan begitu. Nah, tadi udah disampaikan, oh ternyata sekarang Mabes Polri menyatakan ini. Itu juga kan ada permasalahan baru lagi tadi Pak Arianto juga sudah mengatakan gitu kan bahwa memang ini terlalu terburu-buru lah seperti itu. Itu sebenarnya yang mau saya katakan tadinya, tapi karena sudah disampaikan ya sudah gitu kan. Kemudian juga beberapa hal nanti dari tim akan ada secara resmi menyampaikan gitu. Saya nggak mau mendahului, tapi tentu saja. Apa substansi yang akan disampaikan Mas Aziz tapi paling tidak? Ya substansinya tentu saja kita apa namanya akan berusaha semaksimal mungkin dari tim kuasa hukum untuk memberikan hal yang terbaik kepada klien kami terkait dengan proses ini. Nah, proses seperti apa kan kita tunggu gilirannya nanti. Nah, tadi strategi-strategi itu tentu saja sudah kita apa namanya kontemplasi dulu sebelumnya. Seperti ini sebenarnya kita sudah menduga kan ada hal ini gitu kan. Tapi betul tadi kata Pak Arianto memang kita nggak menduga secepat ini, dan juga polisi menemukannya di penyelidikan. Tertutup lagi kan gitu kan, meskipun tidak diatur di KUHP itu harus terbuka, tapi kan justru ada peluang terbuka. Justru menurut saya ini peluang pihak kepolisian untuk apa namanya menjadi institusi yang apa terpercayalah begitu kan, karena membuka secara terbuka gitu kan, ini luput gitu kan. Nah, tapi ya sudahlah, mungkin memang ada kebijakan tersendiri dari mereka. Itu menurut saya yang sebenarnya kita tunggu sebenarnya keterbukaan itu. Tapi dengan begini sudah terburu-buru kemudian tertutup, tapi memang itu hak mereka. Tapi ada peluang sebenarnya tadi saya katakan. Saya mau menimbal ini ya, takut nanti dipotong lagi. Kemarin saya dipotong tuh ngomong begini, dipotong katanya wah saya menuduh Pak Jokowi gini dan. Apa yang ini tadi ya. Yang saya bilang ini terburu-buru itu ya, saya kaget. Itu bukan berarti saya protes. Apa yang dilakukan oleh Barreskrim sudah betul itu, nggak salah. Tapi ada catatan? Bukan nggak salah, cuman saya nggak menduga secepat itu. Ya. Itu bagus karena apa? Supaya tidak berlama-lama polemik itu. Ya. Tapi dia dengan mengambil keputusan mengenai penyelidikan itu, menentukan bahwa ini tidak asli, itu sudah kewenangan dia. Jangan dipotong nanti, di Tribus kemarin saya dipotong itu. Pak ini mengatakan Pak Jokowi itu kaget, kenapa kemudian bisa secepat ini ya, begitu kan? Gitu. Tapi kalau secara prosedur kan tidak ada yang miss ya? Tidak ada salah, jangan dipotong gitu lagi. Oke, baik malam hari ini jadi upaya klarifikasi juga nih. Mas Ifai, nanti ke depannya gimana? Tinggal tunggu gilirannya. Itu juga yang akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo, kita tunggu bagaimana prosesnya nanti akan berlangsung, begitu? Ya, intinya kita kembalikan ke proses hukum yang berlangsung, karena kami juga yakini sistem hukum di Indonesia sudah cukup memadai lah menangani Pak Apri. Ini sebenarnya persoalan juga tidak besar. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi satu, Mbak, bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu yang disampaikan fakta tapi disebarluaskan. Sementara kalau fitnah yang disampaikan itu ketidakbenaran. Agama manapun bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini sesuatu yang cukup prinsip gitu ya. Beda dengan sekedar pencemaran. Jadi kalau disampaikan ini soal iklim demokrasi, kembali lagi ini soal persoalan fitnah itu sesuatu yang lain. Kritik itu bicara kebenaran, tapi kalau fitnah itu sesuatu yang lain. Dan apa namanya, menurut saya ini juga perlu betul-betul diluruskan ya, juga untuk mengembalikan kehormatan atau martabat dari korban. Ini juga sesuatu yang penting. Bayangkan tadi seperti kita singgung ya, hampir ini kan sosial media itu dilihat dari banyak negara. Seolah-olah betul Presiden Indonesia itu
ijazahnya palsu. Gitu. Bahkan sudah sampai ada yang memikirkan dampaknya seluas apa sampai dari adanya kasus dugaan ijazah palsu. Jadi tolong dipikirkan juga, bukan hanya sekedar pembelaan dari para yang akan diperiksa nanti, tapi juga pertimbangan juga Pak Jokowi sendiri ya sebagai warga negara loh, ya yang sudah sedemikian rupa dinyatakan ijazahnya palsu sampai UGM pun juga harus kalang kabut ya. Ini semua kan harus kita pulihkan ya kebenaran ini. Jadi karena korbannya satu lagi Mbak, korbannya fitnah itu bukan hanya Pak Jokowi Pak, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita tidak benar. Jadi dampak korbannya kemana-mana gitu. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi lebih mengupayakan keadilan untuk mengembalikan nama baiknya karena persoalan fitnah, buat saya ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Mungkin satu persatu jawaban ini mulai hadir ya dari kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang pasti sudah masuk ke ranah hukum. Kita tunggu nanti bagaimana prosesnya yang berlangsung. Terima kasih Pak Arianto, Mas Aziz, Mas Rifai malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan rekan kami Vena Kintan. Vena. Terima kasih Kak Nana. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kami akan hadirkan salah satunya informasi pelaku pemerasan dan perampasan sepeda motor menggunakan senjata tajam diamankan oleh jajaran Polres Brebes, Jawa Tengah. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, cekcok mulut lahan parkir dan mengancam korbannya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Seorang pria di berpakaian ormas ditangkap polisi di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pria inisial SAM berusia 53 tahun ini ditangkap lantaran mengancam korbannya dengan senjata tajam jenis pisau. Pelaku diduga melakukan aksinya saat korban keluar dari rumah makan dan hendak masuk ke dalam mobilnya. Cekcok mulut antara keduanya pun kembali terjadi hingga pelaku diduga mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam korban. Merasa nyawanya terancam, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkal Pinang hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Polda Jawa Tengah menangkap ketua Ormas di Blora. Tersangka diduga terlibat kasus perempuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. MJ 44 tahun warga Kradenan, Blora berhasil ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. MJ yang juga ketua Ormas Pemuda Pancasila ini diamankan setelah diduga terlibat kasus penipuan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain MJ, petugas juga mengamankan WH, wanita berusia 45 tahun asal Todanan, Blora, diduga turut membantu tersangka untuk meyakinkan korban. Adapun modus yang dilakukan tersangka yakni meyakinkan korban untuk menjalin kerjasama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri. Pemirsa, pelaku pemerasan dan perampasan sepeda motor menggunakan senjata tajam diamankan oleh jajaran Polres Brebes, Jawa Tengah. Maraknya aksi premanisme di wilayah Brebes menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha. Hingga akhirnya polisi pun bergerak cepat menggelar razia dan menangkap sejumlah pelaku kejahatan. Razia pekat sebagai respon petugas menciptakan kondusivitas di masyarakat dan mendukung program pemerintah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dari hasil razia pekat, sejumlah pelaku kriminalitas dan barang bukti senjata tajam diamankan. Tiga pria penagih utang atau debt collector terekam berusaha merampas sepeda motor yang tengah dikendarai oleh pemiliknya. Dari rekaman kamera pengawas ini, tampak saat ketiga pria ini tengah mengikuti dan memepet seorang pengendara motor di Jalan Kamal Lama, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Korban yang sedang berboncengan dengan anaknya tiba-tiba dihadang
dan dihentikan paksa oleh para pelaku. Saat salah seorang pelaku hendak merampas kunci sepeda motor, korban ini kemudian melawan dan turun dari kendaraan. Namun pelaku sengaja menabrak korban hingga terjatuh ke saluran air. Insiden ini menyita perhatian warga yang kemudian berdatangan ke lokasi dan membuat 3 pelaku memilih melarikan diri hingga meninggalkan korban. Menurut korban, ia dikejar dan dipepet oleh 5 sepeda motor dari arah Dadap. Saat dihentikan paksa, pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu di balik baju yang diduga senjata tajam. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap oleh aparat kepolisian. Bentrokan 2 kelompok pemuda terjadi hingga membuat keluarga pasien di RSUD Tangerang Selatan, Banten berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga bentrokan akibat perebutan pengelolaan lahan parkir di sekitar RSUD Tangerang Selatan. Bentrokan itu terjadi sejak Rabu petang hingga malam hari. Aparat Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi ini langsung berikan tembakan peringatan dan mereka langsung membubarkan diri. Dan dalam peristiwa itu pemirsa, puluhan anggota Ormas yang diduga terlibat bentrokan diamankan oleh petugas kepolisian. Aksi tawuran remaja di bawah umur terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan dari rekaman kamera yang beredar, para pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Polisi pun berhasil menangkap 3 orang pelaku remaja di bawah umur serta sejumlah senjata tajam yang berukuran cukup panjang. Video perang konten yang terjadi di jalur Pantura Tengah Tani, Kabupaten Cirebon viral di media sosial. Terlihat jelas 2 kelompok remaja membabi buta menyerang lawannya di tengah lalu lintas Pantura. Bahkan korban yang diduga tertinggal dari kelompoknya menjadi bulan-bulanan para pelaku hingga babak belur dan mengalami luka bacok di bagian leher. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengamankan 3 pelaku. Ketiganya yang masih berstatus pelajar diamankan tanpa perlawanan saat berada di rumahnya. Petugas juga menyita 3 senjata tajam yang digunakan untuk menyerang korban. Seorang ibu rumah tangga berhasil menggagalkan aksi pencurian bermotor yang terjadi di kawasan Jalan Paledang, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, konten kreator yang sempat viral di media sosial karena menyebut Nabi Muhammad sosok fiktif akhirnya ditangkap oleh polisi. Postingan tersebut kemudian dilaporkan oleh warga asal Tanggul ke Mapolres Jember. Tak berselang lama, polisi langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di Provinsi Bali, tempat pelaku membuat video. Dan setelah diperiksa, motif pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mencari penonton dan pengikut serta melemahkan keyakinan umat Muslim. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara 6 tahun. Tiga warga negara asing asal Iran ditangkap saat mencoba melakukan pencurian dengan modus hipnotis kepada pedagang di sebuah kios Pasar Ratu, Jepara, Jawa Tengah. Aksi pencurian tersebut viral di media sosial di mana warga tengah mengamankan pelaku yang merupakan berkewarganegaraan Iran.
Menurut keterangan saksi, pelaku melakukan aksinya dengan cara menghipnotis korbannya. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh korban. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pelaku ini telah diamankan ke Polres Jepara dan kemudian diserahkan kepada petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Pati, Jawa Tengah. Pelaku bisa dikenakan pasal pelanggaran keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Seorang ibu rumah tangga berhasil menggagalkan aksi pencurian bermotor yang terjadi di kawasan Jalan Paledang, Kota Bandung, Jawa Barat. Inilah pemirsa gambar video rekaman CCTV aksi heroik dari ibu rumah tangga yang berhasil menggagalkan pencurian motor di kawasan Jalan Paledang pada Selasa malam kemarin. Dari video rekaman CCTV, aksi pelaku pencurian ini terpergok oleh korban yang datang bersama dengan adiknya. Satu orang pelaku berhasil tertangkap dan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku pencurian yang kerap kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, ada dua pemuda asal Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ditangkap oleh polisi lantaran diduga memiliki airsoft gun jenis pistol dan senjata tajam pisau. Penembakan itu terjadi di parkiran Hotel Palma Sragen. Mulanya pelaku melakukan penembakan kaca mobil milik pemandu lagu Lady Companion lantaran kesal tidak ditemani pemandu lagu saat karaoke. Selain membawa airsoft gun, pelaku juga membawa senjata tajam jenis pisau. Kedua pelaku kini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Seorang oknum pegawai pengadilan negeri Bau-Bau mengamuk hingga nyaris memukul kuasa hukum dan dua jurnalis yang merekam aksi oknum ini. Hal ini berawal dari kedatangan seorang kuasa hukum bernama Agus Salim dan kliennya yang hendak melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Diduga tidak mendapatkan pelayanan yang baik hingga berujung cekcok dengan petugas pelayanan terpadu satu atap pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Amin Immanuel Bureni sangat menyayangkan terjadinya insiden baik di PTSP maupun dalam ruang sidang. Menurutnya, para pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ketua Pengadilan berjanji akan memberikan sanksi teguran dan pembinaan serta akan melakukan evaluasi agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang guru di Depok, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual kepada 7 orang siswinya. Dugaan tersebut terungkap lewat rekaman suara terduga pelaku dengan korban yang viral di media sosial. Polres Metro Depok menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual 7 siswi yang diduga dilakukan oknum seorang guru di SMP Negeri 3 Depok. Penyelidikan dilakukan setelah sejumlah korban mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok untuk melaporkan kejadian tersebut. Diketahui total sudah ada 7 orang siswa yang berani menceritakan kejadian yang dialaminya. Dugaan pelecehan seksual ini berawal dari ramainya unggahan di media sosial yang menyebut adanya pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SMP Negeri 3 Depok. Unggahan itu berupa rekaman suara di mana sang guru menggoda dengan kata-kata tak senonoh kepada sejumlah siswinya. Keluarga korban mengaku sempat mengadukan ke sekolah namun dinyatakan akan diselesaikan secara internal dan dianggap sudah selesai. Dia kalau pengen itu pengen apa? Siapa? Uangnya gitu misalnya. Kenapa pengen apa? Pengen apa?
Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Kirana pemirsa pamit undur diri. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Kami pamit pemirsa, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.